Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Mirna, dan teman saya, Neni Surya Hidayanti, yang akan menyampaikan materi. Neni, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 2 di sini mau menyampaikan materi terkait mitigasi bencana. Nah, mitigasi bencananya ada 4 bencana. Ada banjir, tsunami, angin puting beliung, dan kabut asap. Oke. Untuk yang pertama, mitigasi. Apa sih itu mitigasi? Jadi, mitigasi di sini adalah upaya yang kita lakukan sebelum terjadinya bencana. Nah, mitigasi sendiri punya strategi. Strateginya di sini mengidentifikasi tingkat kerawanan suatu wilayah terhadap bencana dan menyiapkan masyarakat untuk menghadapinya. Kemudian tujuan mitigasi sendiri adalah untuk mengurangi jatuhnya korban jiwa dan juga mengurangi kerugian material yang diakibatkan oleh bencana. Kita masuk ke bencana yang pertama. Di sini ada banjir. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan sebelum terjadi banjir. Nah, di sini pertama seperti membersihkan lingkungan sekitar, terutama saluran-saluran air dan juga selokan dari timbunan sampah. Kemudian juga menentukan lokasi posko banjir yang tepat untuk mengungsi. Nah, poskonya itu dilengkapi dengan fasilitas dapur umum dan juga MCK. Kemudian yang ketiga, segera bentuk tim penanggulangan banjir di tingkat warga. Kemudian mengkoordinasikan melalui RT atau RW, kemudian juga Dewan Kelurahan setempat untuk pengadaan tali tambang, kemudian pengadaan perahu karet dan juga pelampung guna untuk evakuasi. Kemudian yang tidak kalah penting itu menyimak informasi terkait curah hujan dan juga kondisi air melalui televisi, radio ataupun media sosial lainnya. Kemudian menyiapkan bahan makanan mudah saji dan juga persediaan air bersih. Dan yang terakhir di sini menyiapkan obat-obatan darurat dan amankan dokumen-dokumen yang penting. Kemudian saat banjir yang bisa kita lakukan di sini matikan aliran listrik di dalam rumah atau bisa hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terdampak bencana. Kemudian juga segera mengungsi ke daerah yang aman sedini mungkin saat genangan airnya masih bisa kita seberangi. Kemudian juga menghindari berjalan di dekat saluran air. Gunanya adalah untuk agar menghindari tidak terseret arus banjir. Kemudian jika airnya terus meninggi, segera hubungi instansi yang terkait. Kemudian juga saat ada di pengungsian, usahakan untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Gunanya sendiri untuk agar penyebaran COVID-19 yang sekarang ini, pandemi, tidak semakin merajalela, seperti menggunakan masker dengan benar dan juga bisa mencuci tangan 6 langkah. Kemudian juga setelah banjir secepatnya membersihkan rumah, terutama di bagian lantai, dan jangan lupa untuk menggunakan antiseptik untuk membunuh kuman. Kemudian juga mencari dan menyiapkan air bersih untuk menghindari terjangkitnya penyakit seperti diare. Kemudian juga mewaspadai kemungkinan binatang berbisa atau binatang penyebar penyakit seperti misalnya ular, karena ular kan suka di tempat yang lembab. Kemudian usahakan untuk waspada apabila kemungkinan terjadinya banjir susulan. Baik, masuk ke bencana yang kedua. Di sini ada tsunami. Jadi sebelum tsunami itu mewaspadai tanda-tanda sebelum tsunami. Tanda-tandanya seperti saat misalnya ada di sekitar pantai, itu kita ada merasakan ada guncangan. Kemudian juga air pantai yang surut secara tiba-tiba sampai di depan pantai itu terlihat, atau bahkan sampai ikan-ikannya itu bisa kita lihat, bisa kita tangkap. Kemudian juga larangan untuk kapal yang berlabuh. Bagi kapal yang sudah berlabuh diperintahkan kembali untuk berlayar ke laut. Kemudian saat terjadi tsunami, segeralah menyingkir dari pantai. Kemudian cari tempat yang lebih tinggi seperti halnya misalnya gunung ataupun bukit. Kemudian juga tetap waspadai gelombang tsunami berikutnya, karena tsunami tidak hanya terjadi sekali, tapi bisa ada gelombang tsunami yang kedua, ketiga. Kemudian setelah tsunami ini usahakan untuk tetap tenang. Kemudian
pastikan menerima informasi yang tepat bahwa ancaman tsunami sudah berakhir dari BMKG. Kemudian juga jauhi kabel untuk menghindari sengatan listrik. Lalu berikan bantuan P3K untuk korban yang luka ringan dan segera evakuasi jika terdapat korban dengan luka yang serius. Kemudian juga jangan terburu-buru untuk kembali ke rumah, tapi ikuti himbauan yang diberikan oleh regu penyelamat. Kemudian juga usahakan untuk tetap menjalankan protokol kesehatan karena masih di pengungsian tadi orang banyak, jadi besar kemungkinan COVID-nya menyebar. Jadi tetap harus menjalankan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, juga mencuci tangan 6 langkah. Kemudian masuk ke yang ketiga, yaitu ada angin puting beliung. Nah, sebelum datangnya angin ini bisa kita mendengar atau menyimak siaran radio atau televisi terkait perkiraan cuaca terkini. Kemudian mewaspadai terhadap perubahan cuaca. Lalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya seperti misalnya langit yang gelap, terus sering berwarna kehijauan dan awan rendah, hitam, besar dan seringkali bergerak berputar. Kemudian waspadai juga bila ada suara keras seperti misalnya seperti bunyi kereta api yang cepat. Dan jika tanda-tanda di atas itu sudah ada, bersiap untuk ke tempat perlindungan seperti misalnya bunker. Nah, saat datangnya angin, beberapa hal yang harus dilakukan. Bila dalam keadaan bahaya, segera ke tempat perlindungan atau bunker tadi. Kemudian saat ada di dalam gedung, segera cari ruangan yang dianggap paling aman, seperti misalnya basement. Kemudian juga jauhi sudut-sudut ruangan, pintu, jendela, dan dinding terluar bangunan. Kemudian saat ada di dalam kendaraan yang bermobil, ada dalam mobil, truk, ataupun bahkan motor, segera berhenti, terus tinggalkan. Kemudian juga cari tempat perlindungan teraman. Nah, bila misalnya berada di luar ruangan dan jauh dari tempat perlindungan, maka yang harus dilakukan itu segera tiarap pada tempat yang serendah mungkin. Kemudian juga sambil melindungi kepala dan juga leher. Nah, setelah angin puting beliung, kita yang harus dilakukan di sini adalah untuk tetap tenang. Kemudian periksa apakah orang-orang di sekitar kita mengalami cedera atau membutuhkan bantuan medis. Kemudian jika ada kerusakan listrik, gas, atau kerusakan lainnya, segera laporkan kepada pihak yang berwenang. Jangan lupa untuk terus mewaspadai dan memantau perkembangan situasi terkini terkait adanya potensi angin puting beliung susulan. Kemudian juga yang terakhir di sini untuk tetap menjalankan protokol kesehatan. Nah, sekarang ke bencana yang keempat atau yang terakhir. Di sini ada kabut asap. Kabut asap kan disebabkan karena biasanya kebakaran hutan dan lahan. Jadi yang pertama sini sebelum terjadinya kita harus memastikan peralatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan itu tersedia dan siap untuk digunakan. Kemudian jika melihat ada kebakaran hutan dan lahan, itu segera laporkan kepada petugas kehutanan atau petugas yang berwenang. Nah, kemudian juga jangan lupa untuk mempersiapkan masker untuk melindungi dan mengurangi gangguan pernapasan, dan juga mempersiapkan kacamata agar melindungi mata dari asap yang pekat. Kemudian saat kabut asap terjadi, batasilah aktivitas di luar ruangan. Kemudian jika beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa untuk menggunakan masker. Kemudian juga memperbanyak asupan air mineral. Kemudian jaga ruangan untuk selalu tertutup dan lindungi air dan makanan dari paparan asap. Dan yang terakhir, tidak kalah penting di sini menerapkan PHBS, yaitu perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, kemudian ini setelah kabut asap, yang pertama, jangan masuk hutan ataupun lahan yang terbakar bila masih ada api atau masih ada kepulan asapnya. Kemudian juga memastikan kabut asap itu sudah usai dan aman. Kemudian tetap menjalankan protokol kesehatan seperti jaga jarak, kemudian juga memakai masker, dan jangan lupa untuk mencuci tangan 6 langkah. Nah, baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu tadi
tadi materi yang telah disampaikan teman saya. Sekarang kita masuk tahap evaluasi. Di sini saya akan bertanya, apa sih yang harus kita lakukan sebelum terjadinya banjir? Baik, sesuai dengan apa yang saya pahami dari pemaparan narasumber tadi, sebelum terjadinya banjir itu ada baiknya kita membersihkan lingkungan sekitar, khususnya itu selokan, dan juga tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian itu menetapkan posko-posko banjir, jadi supaya kita itu tahu tempat-tempat yang akan kita tuju pada saat banjir, sebelum banjir. Kemudian kita juga bisa melakukan koordinasi bersama RT ataupun RW untuk menyediakan peralatan ataupun fasilitas pada saat banjir seperti pelampung, kemudian perahu karet. Kemudian sebelum banjir juga kita bisa membentuk tim penanggulangan banjir. Kemudian kita juga bisa menyiapkan ataupun menyimak informasi dari TV, kemudian radio tentang cuaca, terutama kan pada saat misalnya sering terjadinya hujan yang lebat. Kemudian kita juga bisa menyiapkan bahan-bahan makanan yang mudah disajikan, makanan cepat saji. Kemudian juga menyiapkan obat-obatan. Baik, terima kasih. Itu saja materi yang kami sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ibu-ibu, ini ada leaflet yang bisa dibaca bila masih ada materi yang belum dipahami. Terima kasih Bu.